Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan induksi magnetik yang sebelumnya sudah kita bahas sedikit pada pertemuan sebelumnya. Itu lebih kepada mengenal dulu induksi magnetik dari berbagai model kawat konduktor. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, induksi magnetik itu bisa terjadi pada kawat lurus berarus listrik, kawat melingkar berarus listrik, kemudian kawat solenoida, dan kawat toroida. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran lebih mendalam berkaitan dengan induksi magnetik dari berbagai jenis kawat tersebut, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak, Bapak ingatkan, jangan lupa melakukan chat kehadiran pada ruang blogspot kita, karena di chat kehadiran itu Bapak nanti akan mengisi kehadiran anak-anak semuanya. Baiklah, di sini Bapak ingin mengulang sedikit mengenai konsep yang berkaitan dengan induksi magnetik pada berbagai kawat. Nah, di sini sudah Bapak tampilkan di layar kalian itu induksi magnetik dapat terjadi pada berbagai jenis kawat. Yang sebelumnya itu ada kawat lurus berarus ya. Ya, di sini tidak ada tulisannya. Jadi yang pertama itu tentu saja berkaitan dengan kawat lurus berarus. Kalau Bapak gambar, ini ada kawat anggap lurus. Ini ada kawat lurus berarus listrik. Nah, pada minggu lalu sudah dibahas sedikit. Kalau misalnya ada titik P yang berjarak dari kawat lurus berarus listrik itu sebesar A, maka induksi magnetik di titik P sama dengan mu0 dikali I per 2V A. Nah, ini sudah kita bahas, jadi Bapak tidak akan bahas lagi. Kemudian ada jenis kawat lain, meskipun dia kawatnya lurus. Kalau ini kan dianggap kawat lurus sangat panjang. Oke. Ini kan dianggap mengenai kawat lurus sangat panjang. Sangat panjang ya. Nah, ini sangat panjang. Namun juga ada kawat lurus yang panjangnya dibatasi. Nah, dibatasi. Kemudian ada suatu titik, katakanlah titik P. Titik P ini berjarak, nah, ini kita tarik garis. Oke, nah, kemudian membentuk sudut. Sudut θ 1, kemudian ada sudut θ 2. Nah, ini ada induksi magnetik yang berbeda dengan induksi magnetik pada kawat lurus berarus yang sangat panjang. Selanjutnya, kita akan membahas kawat lain. Nah, di sini ada kawat lurus yang bentuknya melingkar ya. Jadi kalau Bapak gambar, ada kawat melingkar. Kawat melingkar ini nanti dihubungkan dengan suatu sumber tegangan listrik, arus bolak-balik ya. Bisa juga arus ya. Nah, ini ada arus listrik ya, bisa arus listrik bolak-balik ataupun arus listrik searah. Yang jelas ketika arus listrik itu mengalir ya, iya, sebesar I, ya, maka di sini arus listrik tersebut akan menghasilkan
induksi magnetik. Akan menghasilkan induksi magnetik, anggaplah ini arus DC ya. Induksi magnetik. Kalau kita buat aturan silang bulat, maka di sini silang, gitu ya, silang di bagian luarnya tentu saja bulat. Nah, ini bulat. Nah, ini silang. Ini bulat ya. Bulat, 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 bulat. Oke, kayak gitu. Nah, besarnya induksi magnetik di titik P, nah, suatu titik P, yang berjarak A, gitu ya. Jadi berada di pusat dari kawat melingkar, besarnya adalah ini. Besarnya, ya, sini ya. Besar B sama dengan mu 0 dikali I per 2A. Jadi B itu sama dengan mu 0 dikali I per 2A. Berbeda dengan kawat lurus. Kalau kawat lurus sangat panjang, ini ada 2V, ada V-nya. Tapi kalau untuk kawat melingkar yang berada di pusat lingkaran, maka induksi magnetiknya B sama dengan mu 0 dikali I per 2A. Kalau kawatnya banyak, jadi misalnya N kawat, ada N kawat, maka tinggal dikalikan dengan N. Kemudian pada kawat melingkar ini, misalnya ada suatu titik di titik, ya, berada di sumbu lingkarannya. Nah, ini ada di titik, nah ini, di titik Q. Nah, ini. Yang berjarak sejauh A dari pusat. Ini ya, dari pusat di sini. Nah, ini kan A. Maka induksi magnetiknya itu diformulasikan dengan B sama dengan mu 0 dikali I dikali A sin theta per 2R kuadrat. Di mana R itu jarak suatu titik, nah ini kan R nih, jarak suatu titik dari suatu titik, ya ini titik P, anggaplah titik P. Nah, induksi magnetik di titik P, nah ini sama dengan mu 0 dikali I dikali A sin theta per 2R kuadrat dikali N. N ini adalah banyaknya kawat melingkar. Nah, itu mengenai kawat melingkar. Kemudian ada lagi kawat yang berbentuk solenoida. Nah, solenoida ini kalau Bapak gambarkan, itu bentuknya. Nah, ini kawatnya seperti melilit gitu ya. Tapi ini dibuat jarang. Kalau aslinya kan sangat apa namanya? Nah, ini kan. Nah, ini solenoida. Jadi dikasih arus listrik ya sebesar I misalnya. Maka pada arus ini akan timbul induksi magnetik pada solenoida. Apa bedanya dengan kawat melingkar yang panjang? Nah, kawat melingkar yang panjang itu, kalau Bapak gambarkan, di sini ya. Nah, ini kalau solenoida. Kalau kawat panjang, ya, dia akan banyak lingkaran modelnya ya, bukan solenoida. Nah, ini kawat melingkar dia. Setiap kawat melingkar ini nanti terhubung oleh arus listrik. Ya. Ya, terhubung dengan arus listrik. Ini kalau dia kawatnya melingkar. Nah, ini ada N. Ini juga ada N. Kalau ini N lilitan, kalau ini N lingkaran. Itu perbedaannya solenoida dan kawat melingkar.
Nah, besarnya induksi magnetik di suatu titik pada solenoida, kita yang dipelajari itu hanya ada 2 di sini. Ketika dia ada di tengah solenoida, besarnya adalah, nah ini besarnya, B sama dengan mu 0 dikali N dikali I per L. L ini adalah panjang lilitan solenoidanya. Setelah dililitkan, kemudian dirapatkan, nah dapat panjangnya. Nah, ketika di tengah-tengah, nah ini kan di tengah-tengahnya artinya berjarak setengah L, jarak setengah L, induksi magnetiknya ini B sama dengan mu 0 dikali N dikali per L. Namun ketika di ujung-ujung, nah ini ada di ujung-ujungnya, besar induksi magnetiknya mu 0 dikali N dikali I per 2L. Terlihat ya bedanya ya. Kalau dia di tengah-tengah, mu 0 dikali N dikali per L. Kalau dia di ujung, mu 0 dikali N dikali per 2L. Artinya di sini, induksi magnetik pada solenoida di bagian tengah itu pasti lebih besar dibandingkan solenoida, induksi magnetik solenoida di ujung-ujung dari kawat solenoida. Kemudian ada lagi kawat toroida. Kawat toroida ini solenoida tadi, lurus panjang, dilekuk sehingga berbentuk lingkaran. Nah, gitu. Nah, itu namanya toroida. Kalau toroida hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau toroida ya. Jadi besarnya untuk toroida besarnya adalah ini induksi magnetik hanya ada di dalam lilitannya ya, dalam belitannya. Jadi besarnya mu 0 dikali I dikali N per 2V dikali A. Jadi di bagian ini ya, di bagian lilitan kawat nih, bagian yang Bapak warnain ini. Nah, ini terjadi induksi magnetik. Ada nilainya. Ada nilainya ya. Ada. Namun ketika berada di titik O, nah di titik O, di sini, dia kasih warna kuning, di sini titik O, warna merah lagi. Nah, ini di titik O, maka induksi magnetiknya sama dengan 0 di toroida. Nah, itu tambahan berkaitan dengan induksi magnetik yang sebelumnya sudah kita pelajari berkaitan dengan induksi magnetik untuk kawat lurus. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Kita ke contoh soal. Misalnya Bapak berikan soal, ini kita ada soal, nah ini. Bapak ambilkan soalnya berkaitan dengan solenoida ya. Melingkar dan juga toroida. Nah, ini ada contoh soal standar UN ya. Ambilkan dulu. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari gambarnya sudah jelas. Ini merupakan soal mengenai induksi magnetik di titik P yang berkaitan dengan kawat melingkar. Oke, yang pertama kita ingat dulu besarnya induksi magnetik di titik P yang melalui kawat melingkar ya. Tapi dia tidak berada di tengah. Nah, kan ini gini. Tapi dia tidak berada di tengah. Di titik P. Nah, ini ada tegak lurus, kemudian 5/3 artinya ini sudutnya, ini kalau Bapak gambar ulang. Ini kalau Bapak gambar ulang ya. Biar enak gambarnya. Bapak gambar ulang. Ini gambar ulang. Nah, ini tegak lurus. Dengan demikian, ini ada sudut. Nah, ini ada sudut. Ini ada sudut ya, sebesar θ1 yang ini.
Theta 2, di mana theta 1 sama dengan theta 2, besarnya 45 derajat. Kenapa? Karena ini siku-siku. Oke, nah ini panjangnya 5 akar 3, yang ini panjangnya 5, ya, 5 cm. Jadi kalau ini 5 cm, ini 5 akar 3, maka panjang dari pusat lingkaran ke titik P, ini kan titik P, itu bisa dicari. Yang mana 5 akar 3 kuadrat itu kan sama dengan 5 kuadrat ditambah, kita anggap ini jarak dari titik P ke pusat lingkaran, anggaplah Y misalnya. Y kuadrat kan gitu. Jadi bisa kita peroleh, ini menjadi 5, 25, 75 sama dengan 25 plus Y kuadrat. Dengan demikian, Y kuadrat sama dengan berapa? 50. Gitu kan? Jadi Y-nya sama dengan akar 25 kali 2. Ya kan? Jadi Y-nya sama dengan 5 akar 2. Kemudian induksi magnetik untuk kawat melingkar. Nah, ini tadi mana? Untuk kawat melingkar yang melalui sumbu diformulasikan dengan nih mu0 dikali I dikali A sin theta per 2R kuadrat dikali N. Untuk dalam kasus ini N-nya sama dengan 1 ya. Kita lihat di situ, maka nilai B induksi di titik P sama dengan mu0-nya 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali I arus listriknya, dan I pada gambar di samping 2 ampere. 2 ampere. Ya. 2 ampere. Kemudian dikali dengan A, jarak A ya. A ini dari sini, dari titik. Dari A 5 cm dikali 5 ya. 5 cm jadikan ke meter, minus 2. Kemudian sin dikali dengan sin theta. Sin theta artinya sin 45 derajat dibagi 2 dikali R. R itu R-nya adalah jarak dari titik P ke titik ini ya, ke titik sumbu. Kita lihat sih tadi. Nah, ini R, mana R-nya ya? Ini R ya, dari titik B ke titik Q. Nah, dari titik P ke Q, ini adalah R. Sedangkan A-nya dari titik Q ke titik A. Oke. Nah, dari situ kita bisa lihat. Jadi R-nya adalah 5 akar 3. 5 akar 3 dikuadratkan. Ya. Jadi induksi magnetik titik P ketemu. Ya, besarnya, coret 2-nya kan. Coret 2-nya. Kemudian menjadi 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 2 dikali setengah akar 2. 5 kuadrat ya 25 dikali 3. 25 bagi ya coret 5 ya. Kemudian ini 4 coret jadi 2, sehingga besarnya temu ya titik P, BP. Maka BP itu sama dengan 2 per 15 ya. Kan 5 kali 3, 15. 2 per 15 dikali 10 pangkat. Tadi 5 akar 3 dikuadratkan. Ini tadi kali 10 pangkat minus 2 jadi minus 4 ya. Naik
2, jadi 10 pangkat minus 5 ya. 10 pangkat minus 7, dan 10 pangkat 2, yang tadi yang besar, yang 5 akar 3 ini, 5 akar 3 cm, jadi 5 akar 3 kali 10 pangkat minus 2. Dikuadratkan 10 pangkat minus 4, naik kan, jadi positif, sisalah plus 2, jadi 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke, abaikan saja nih kunci jawabannya, karena ini kawatnya ini tadi kan dibuatnya 1 ampere, sedangkan besar kawatnya 2 ampere. Nah, itu berkaitan dengan kawat suatu titik di titik P terhadap kawat melingkar. Selanjutnya, kalau misalnya kita ambil lagi, nah ini ada soal UN lagi. Nah, ini ya. Bapak print screen-kan dulu. Ini ya. Bisa lihat, ini ada kawat lagi. Nah. Ini ya. Lagi soalnya seperti itu. Kemudian, kalau untuk soal seperti ini, kan kita lihat lingkarannya ada setengah. Nah, nanti induksi magnetik di titik P-nya pasti setengah lingkaran dong ya. Setengah dikali mu0 dikali I per 2A. Ingat kalau untuk kawat lingkaran V-nya sudah hilang. Jadi besarnya induksi magnetik di titik P sama dengan setengah dikali mu0-nya 4, V kali 10 pangkat minus 7 dikali I. Kita cek I-nya berapa. Kuat arus yang mengalir. Nah, justru yang ditanyakan I kan. I per 2 dikali A. A itu ya ini, R ini kan. Berapa? Jari-jari kelengkungan 2V cm. Jadi R-nya 2V cm jadi meter. 2V cm sama dengan 2V kali 10 pangkat minus 2 meter. 2V kali 10 pangkat minus 2 ya. Jadi hasil akhirnya BP-nya berapa? 10 pangkat minus 5 ya. 10 pangkat minus 5 sama dengan, nah ini kan coret. 4V, 2 kali 4V, habis ya itu. Jadi tersisa I kali 10 pangkat minus 7 per 2 kali 10 pangkat minus 2. Hasil akhirnya 2 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan I dikali 10 pangkat minus 7. Coret. Ketemu I-nya. I-nya sama dengan 2 ampere. Nah, kira-kira gitu. Ini berkaitan dengan kawat melingkar. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk soal yang berkaitan dengan solenoida atau toroida. Nanti sisanya silakan dicari dari berbagai macam sumber ya. Besarnya induksi magnetik. Nah, ini ada solenoida, ini contoh. Aku ambilkan lagi soal. Nah, ini ya, ada soal lagi, solenoida. Untuk kawat solenoida ya. Oke. Nah, ini soalnya. Sebuah solenoida mempunyai panjang. Nah, mempunyai panjang. Artinya L. L-nya itu 20 cm. Dan terdiri dari N. Banyaknya lilitan 50. Jika induksi magnetik B. Di mana ini? Di pusat solenoida. Artinya di tengah-tengah ya. 2V kali 10 pangkat minus 4. Di tengah, di pusat ya, di pusat itu artinya kalau ini solenoida tadi, oke,
Nah, ini tengah-tengahnya ya. Kalau ini panjangnya L, maka di titik P-nya di sini, tengah-tengah BP-nya. Maka kuat arus yang mengalir I-nya berapa? Nah, diingat tadi induksi magnetik di titik P untuk solenoida di tengah-tengahnya besarnya mu0 dikali I per A dikalikan dengan jumlah lilitannya. Jumlah lilitannya N ya, mu0 dikali I per A. Karena lilitannya lebih besar. Coba kita lihat sini ya. Oh, per A per L ya. Bukan A, L, ganti L. Karena dia yang dipakai adalah panjang kawat. Nah, ini kita ganti dengan L. Ingat, ini khusus untuk pusat ya. Pusat solenoida. Gitu. Jadi induksi magnetik di titik P-nya sama dengan 2V tadi ya, kali 10 pangkat minus 4 sama dengan N, banyak lilitan kawatnya 50, mu0-nya 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali I yang ditanyakan, panjang L-nya 20 cm, jadikan ke meter, 20 kali 10 pangkat minus 2, 20 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga diperoleh, ya biar mudah coret-coret dulu, nah coret nolnya nih, coret ya, habis, sisa 2. Jadi, ini jadinya 2V, ini V coret juga, habis, coret lagi kan. Jadi ini sisanya, ini naik, jadi 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat, ini kan ke sini, 10 pangkat minus 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 7 dikali I. Nah, jadi hasil akhirnya, kalau kita lihat dari sini, maka I sama dengan 10 minus 6 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat minus 7. Gitu. Ya, sama aja dengan berapa ini? 1 bagi 5, 10 pangkat minus 7, 10. Hasilnya akhirnya 10 dibagi 5, 2 ampere. Nah, ini hasilnya adalah 2 ampere. Kira-kira inilah langkah-langkah yang akan anak-anak pelajari pada hari ini, difokuskan pada induksi magnetik untuk kawat atau kawat lingkaran, kemudian solenoida dan toroida. Nah, untuk toroida sendiri silakan nanti dipahami berkaitan dengan induksi magnetiknya. Demikianlah pendahuluan berkaitan dengan induksi magnetik pada pagi hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.